Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 513. Dong dong dong. Pintunya berdering keras. Lian membuka matanya dan melihat waktu. Saat itu belum jam 5. Mendengarkan nafas yang datang dari luar, Lian menilai orang yang mengetuk pintu adalah Hu Jing. Berbeda dari masa lalu, laju pernapasan Hu Jing sedikit lebih cepat hari ini dan dia tampak sangat bersemangat. Mungkin dia terlalu bersemangat. Sebelum Lian bisa membuka pintu, Hu Jing membuka pintu dan bergegas masuk. Ketika tirai terbuka, dia melihat Lian berdiri di depannya hanya dengan mengenakan celana panjang. Hu Jing terkejut, berbalik dengan wajah merah, dan mengutuk nakal. Hei, ini kamarku. Kamu masuk sendiri. Siapa bajingan itu? Kamu, Hu Jing berbalik dan menatap Lian. Kamu masih membacanya. Lian memegang surat itu di depan dadanya dengan kedua tangannya, tampak sedih. Kamu, suara Hu Jing menjadi lebih marah. Dia buru-buru menoleh, tapi pipinya menjadi lebih merah. Datanglah ke atap. Setelah Hu Jing selesai berbicara, dia keluar dengan cepat. Ini bahkan belum jam 5, apakah perlu terburu-buru? Gumam Lian. Cepatlah, atau kamu harus menanggung akibatnya. Hu Jing mengancam. Oh, baiklah. Ang Li mengenakan celana dan atasan lalu menuju ke atap. Hu Jing berdiri di atap dan memandang Lian dengan wajah cerah. Bukan karena aku malu setelah melihat tubuh Lian barusan, tapi karena aku bersemangat. Darah mengalir lebih cepat di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat baik. Hei, gadis ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Lian tidak memperhatikan sebelumnya, tapi sekarang dia melihat lebih dekat dan menemukan masalahnya. Hu Jing bernapas dengan teratur. Orang awam tidak bisa mendeteksi perbedaannya, tapi seorang ahli bisa membedakan perubahan terkecil. Setiap nafas dan setiap nafas dipenuhi dengan rasa kekuatan, yang merupakan wujud dari mengubah kekuatan menjadi ki dan memasuki alam ki yang sebenarnya. Karena dia belum sepenuhnya mahir dalam mengendalikan energi sebenarnya dalam tubuhnya, hal ini mengakibatkan hilangnya kekuatan. Gadis ini sebenarnya telah mencapai ki tingkat pertama. Tidak heran aku sangat bersemangat hari ini. Lian berkelahi dengan Hu Jing setiap hari dan sangat menyadari kultivasi Hu Jing. Beberapa hari yang lalu, dia menyadari bahwa Hu Jing menunjukkan tanda-tanda menembus ki tingkat pertama, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mencapainya hari ini. Dari segi kualifikasi, bakat bela diri Hu Jing pasti bisa mencapai level jenius. Aku ingin tahu apakah gadis ini menerobos saat tidur. Jika demikian, bagaimana mereka yang telah berlatih keras selama puluhan tahun dan masih belum mampu menerobos bisa memiliki martabat untuk hidup? Masuk akal jika Hu Jing baru saja membuat terobosan, dan ini adalah momen kritis. Dia harus menggunakan keterampilan mentalnya untuk menyerap ki ke dalam dantiannya dan mengendapkan ki yang sebenarnya. Tapi dia menyeret dirinya ke balkon. Seberapa besar kebencian yang dia miliki terhadap dirinya sendiri untuk melakukan ini? Namun, melawan diri sendiri bukannya tanpa manfaat. Setidaknya hal itu dapat membuat Hu Jing terbiasa dengan penggunaan energi sejati dalam tubuh, dan selanjutnya menyempurnakan energi sejati dalam tubuh. Efeknya tidak lebih buruk dari energi yang masuk ke dantian. Terutama ketika menghadapi krisis hidup dan mati, seringkali hal ini dapat lebih merangsang potensi batin tubuh dan menciptakan kualitas ki yang lebih baik dan murni. Selama periode ini, Hu Jing datang ke atap untuk bertarung dengan Lian setiap hari, tapi dia disiksa setiap hari. Sekarang dia akhirnya mencapai ki tingkat pertama, Hu Jing memiliki ilusi tidak terkalahkan, jadi dia sangat ingin menyeret Lian ke atap dan juga ingin Lian mencoba perasaan dianiaya. Li Xiaoan, suasana hatiku sedang baik hari ini. Jika kamu berinisiatif untuk menyerah dan mengakui kekalahan, aku bisa berbelas kasihan dan menyelamatkanmu dari rasa sakit fisik. Hu Jing berkata dengan percaya diri. Lian tertawa keras dan menggeliat, seolah dia belum bangun. Nak, ingatanmu sangat buruk. Kapan bukan kamu dipukuli hingga jatuh ke tanah olehku dan tidak bisa bangun? Tidak akan ada kejutan kali ini. Petik 2. Anda. Memikirkan pengalamannya dianiaya di masa lalu, Hu Jing menjadi marah. Oke, kamu yang meminta ini. Panggilan. Saat Hu Jing bergerak, rasanya seperti angin kencang bertiup di depan Lian. Kecepatan dan kekuatannya 2 kali lebih kuat dari kemarin. Inilah perbedaan antara pejuang biasa dan mereka yang telah memasuki alam energi sejati. Begitu Anda melewati ambang batas di antara keduanya, itu setara dengan memasuki dunia baru. Tidak ada perbandingan berarti tidak ada salahnya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri kemarin, Hu Jing memang sangat kuat. Bahkan dia berlima tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri hari ini. Tapi dibandingkan dengan Lian, dia sepertinya tidak banyak berubah. Retakan. Lian melambaikan telapak tangannya dengan ringan, menepis tinju Hu Jing seperti lalat, lalu membuka mulutnya dan memukulnya lagi, haha. Nak, apakah kamu mencuri ternak kemarin? Kenapa kamu begitu lesu hari ini? Kamu bahkan tidak punya kekuatan apapun. Apa? Hu Jing seperti kucing dengan bulu yang meledak-ledak. Jelas sekali aku penuh energi hari ini dan jauh lebih kuat dari kemarin, tapi kalau sampai ke mulut Lian, aku masih belum sebaik kemarin. Anak nakal, jangan bangga, lain kali kamu akan menangis. Panggilan. Kaki Hu Jing menendang ke arah Lian seperti kilat. Lian tersenyum diam-diam. Lagi pula, karakter gadis ini terlalu buruk, dan dia tersinggung hanya dengan satu kalimat. Namun, kecepatan dan kekuatannya telah meningkat secara tidak terlihat. Retakan. Lian melambaikan telapak tangannya dengan ringan lagi, menepis serangan Hu Jing seperti lalat. Nak, kenapa kamu tidak turun dan makan sebelum kembali ke atas? Lian bercanda.
Hari ini dia hanya bertahan tetapi tidak menyerang, bertujuan untuk terus merangsang potensi tubuh Hu Jing. Hu Jing memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia memiliki semangat menolak untuk mengakui kekalahan. Menghadapi ejekan Lian, dia menyerang dengan putus asa lagi dan lagi. Mungkin karena Hu Jing telah menerobos ke alam ki sejati, atau karena Lian tidak ingin ini berakhir begitu cepat, Hu Jing sebenarnya bertahan selama setengah jam hari itu. Endingnya tidak berbeda dari sebelumnya. Hu Jing terbaring di tanah sambil terengah-engah, tidak bisa bangun lagi. Lian meninggalkan Hu Jing dan bersiap untuk pergi. Meskipun Hu Jing tidak memiliki energi sejati di tubuhnya sekarang, energi tersebut akan segera pulih. Ketika saatnya tiba, dia akan menerima energi sejati yang lebih murni dan kuat di dantiannya. Melihat Lian akan menghilang, Hu Jing tiba-tiba mengerahkan seluruh energinya dan berteriak, "Apakah kamu juga seorang pejuang rilem ki sejati?" Lian tidak berkata apa-apa, hanya menatap Hu Jing, "Kamu baru tahu," lalu turun ke bawah. "Kenapa aku begitu bodoh? Jika dia bukan pejuang rilem ki sejati, bagaimana dia bisa begitu kuat?" Terlebih lagi, sepertinya dia telah mencapai ki tingkat kedua. Petik 2. Hu Jing mengepalkan tinjunya dengan kuat, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bajingan, jangan berpuas diri. Suatu hari nanti aku akan melampauimu dan membuatmu merasa seperti terbaring di tanah dan tidak bisa bangun." Hari ini Hu Jing turun lebih lambat dari biasanya dan tidak kembali sampai Lian hendak menyelesaikan makanannya. Meja itu ada di atas meja makan, matanya tertuju pada Lian, penuh semangat juang. Apa ada bunga di wajahku?" Lian menggoda dengan lembut. "Nakal." Hu Jing mengumpat ringan, meminum bubur di mangkuk dalam 3 teguk, lalu menyapu makanan di atas meja. "Gadis ini sudah bisa dimakan. Makan banyak, hati-hati menambah berat badan," canda Lian, bangkit dan pergi tanpa menunggu reaksi Hu Jing. Hu Jing hampir mati tercekik. Bab 514. Sasana karate terbesar di Los Angeles. Musashi Sora adalah 1 lawan 10 dan menjatuhkan 10 murid sabuk putih ke tanah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak seperti seorang guru yang kesepian. "Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Jika Anda tidak maju dalam seni bela diri, Anda akan mundur. Anda harus berlatih keras setiap hari. Tapi lihat dirimu, kamu bahkan belum membuat kemajuan apapun dalam waktu yang lama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gurumu mengajarimu." Petik 2. Kelopak mata Musashi yang berdiri di dekatnya bergerak-gerak. 10 murid sabuk putih ini adalah muridnya yang mengutuk mereka dan dirinya sendiri. Bukankah itu hanya mengalahkan 10 murid sabuk putih, apa hebatnya? Jika kamu punya nyali, cobalah menantang 10 master sabuk hitam. Di bawah pohon Musashi, dia bergumam di dalam hatinya, karena Musashi berada di level yang lebih tinggi darinya, jadi dia tidak berani mengatakan ini. "Sora, besok adalah pertemuan pahlawan, jadi mari kita berhenti di sini hari ini." "Ya," Musashi menjawab dengan lembut, bahkan tanpa melihat ke bawah pohon Musashi. Sikap ini membuat Musashi sangat tidak puas. Dari segi senioritas, ia tetaplah paman Musashi Sora, namun ia tidak bisa mengangkat kepalanya karena bakatnya tidak sebaik yang lain. "Ngomong-ngomong, kamu dan aku akan pergi ke pertemuan para pahlawan besok. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan karate. Jika saatnya tiba, saya akan memenangkan kejuaraan dalam 1 kesempatan. Sedangkan bagi Anda, meskipun Anda tidak bisa memenangkan runner-up, Anda masih harus menemukan cara untuk maju. Anda tidak boleh kehilangan wajah karate kami." "Ya." Menghadapi teguran itu, Musashi Suksia tidak berani membantah. Sabtu. Karena ini adalah awal dari asosiasi pahlawan, sekolah seni bela diri Jenggot tidak dibuka hari itu. Selain Hu Jing yang mendaftar untuk pertemuan pahlawan, kakak laki-laki Zhao Jian, saudara junior Lisan, Wang Long dan Wang Hu juga berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Fuzi tidak menyangka keempat muridnya bisa meraih hasil yang luar biasa, ia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan wajah mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan seni bela diri Jenggot, dan Jenggot pasti tidak akan melepaskannya. Pada hari ini, semua siswa di sekolah seni bela diri diseret ke Los Angeles Coliseum tempat diadakannya asosiasi pahlawan. Jika Anda tidak memiliki tiket dan tidak bisa memasuki venue, maka Anda dapat mendirikan kios di luar dan menyebarkan iklan sasana seni bela diri Jenggot. Ini hanyalah perkelahian kecil. Orang yang sangat disukai Hu Jing adalah Hu Jing. Selama Hu Jing memenangkan kejuaraan asosiasi pahlawan, itu akan menjadi publisitas terbesar bagi sekolah seni bela diri Huzi. Lian mengenakan seragam sekolah seni bela diri Jenggot dan sedang membagikan brosur kepada para siswa ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar di telinganya. "Xiao An, Li Xiao An." Lian menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis berambut panjang dan tas kulit kecil di tangannya, yang tampak seperti bintang film berdiri di depannya. "Apa, kamu tidak mengenaliku lagi?" Gadis itu bertanya sambil melepaskan kacamata hitamnya dari hidungnya. "Deng Sisi. Bagaimana Ang Li bisa melupakan wanita secantik itu? Saat mereka datang ke Amerika, mereka berada di pesawat yang sama. Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Namun, kamu terlalu tidak jujur. Anda jelas berjanji untuk menelepon saya, tetapi mengapa Anda belum menerima panggilan?" Petik 2. Deng Sisi cemberut dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. "Yah, itu bukan karena aku terlalu sibuk dan tidak punya waktu." Lian membuat alasan dan tidak menyangka akan bertemu Deng Sisi di sini. "Apakah kamu tidak punya waktu atau kamu tidak ingin bertemu denganku sama sekali?" tanya Deng Sisi. "Tentu saja saya tidak datang tepat waktu. Bagaimana mungkin aku tidak ingin bertemu wanita cantik sepertimu? Saya khawatir saya tidak akan bisa melihatnya." Lian buru-buru bercanda. "Itu bagus.
Deng Sisi tersenyum cerah, matanya tertuju pada seragam olahraga Lian, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bekerja di sasana seni bela diri. Benar. Jawab Lian. Anda dapat hidup dan memberi makan diri Anda sendiri di sekolah seni bela diri Jenggot dan membantu beberapa hal yang dianggap sebagai pekerjaan paruh waktu. Ada juga orang di sekolah seni bela dirimu yang berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Ada beberapa. Lalu kenapa kamu tidak masuk? Tidak ada tiket. Ayo, ikut aku. Deng Sisi berkata, terlepas dari apakah Lian setuju atau tidak, dia menariknya menuju gimnasium. Heroes Club adalah acara akbar di Los Angeles. Selain pesertanya, semua orang harus membeli tiket untuk masuk. Bukan karena Lian tidak punya tiket, dia hanya merasa bosan dan tidak mau masuk. Kini dia diseret paksa ke gimnasium oleh Deng Sisi. Di depan pintu, Deng Sisi mengeluarkan tiket VIP dan masuk bersama Lian. Tak jauh dari situ, saya mendengar seseorang berteriak, Sisi. Lewat sini, Sisi. Wajah Deng Sisi berubah muram dan dia terlihat sedikit tidak senang. Lian melihat sekeliling dan melihat seorang anak laki-laki jangkung berjas berlari mendekat. Temanmu? Lian bertanya. Itu hanya kenalan. Itu menggangguku setiap hari, sangat menjengkelkan. Deng Sisi berkata dengan enggan. Lian segera memahami alasannya. Wanita cantik seperti Deng Sisi tentu saja tidak kekurangan pengejaran, dan yang di depannya adalah tipe penguntit. Dilihat dari penampilan dan pakaiannya saja, dia sepertinya cocok dengan Deng Sisi, tapi entah kenapa Deng Sisi begitu membencinya. Sisi, ini. Mata Zheng Haonan tertuju pada Lian, penuh permusuhan. Mengapa? Karena Deng Sisi dan Lian berdiri terlalu berdekatan, tubuh mereka hampir saling bersentuhan, yang membuat Zheng Haonan sangat cemburu. Ini pacarku. Kata Deng Sisi sambil mengulurkan tangan untuk memegang lengan Lian, dan menyandarkan kepalanya di bahu Lian, terlihat sangat mesra. Lian tahu bahwa Deng Sisi menggunakan dirinya sebagai tameng, tapi dia tidak menjelaskannya. Sangat besar. Zheng Haonan langsung berubah menjadi batu, lalu wajahnya penuh amarah, dan dia bertanya, Sisi, kapan kamu punya pacar, bagaimana aku tahu? Tahukah kamu bahwa pekerjaanku ada gunanya? Deng Sisi balas berkata. Kamu, Zheng Haonan tidak berani menyinggung Deng Sisi, tapi dia melampiaskan amarahnya pada Lian. Nak, apakah kamu juga seorang praktisi seni bela diri? Benar. Jawab Lian. Sekolah seni bela diri Jenggot. Hah, aku belum pernah mendengarnya, dan aku tidak tahu dari mana sekolah seni bela diri kelas 3 ini berasal. Saya kira saya hanya bisa menipu uang, tetapi tidak bisa mengajarkan keterampilan nyata apapun. Zheng Haonan berkata dengan nada menghina. Hei, Zheng Haonan. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah belajar karate selama beberapa hari adalah sesuatu yang istimewa. Pacarku sangat ahli dan bisa mengalahkan banyak orang sendirian. Tegur Deng Sisi, apa yang dikatakannya tidak bohong, dia pernah melihat Lian melakukannya dengan mata kepalanya sendiri di pesawat. Ya, Zheng Haonan bahkan lebih meremehkan dan berkata dengan dingin. Seni bela diri Tiongkok tidak lebih dari tinju mewah dan kaki bersulam. Dalam pertarungan sebenarnya, yang terbaik di dunia adalah karate. Kelopak mata Lian tenggelam, menunjukkan sedikit kemarahan. Sekarang aku akhirnya tahu kenapa Deng Sisi begitu membenci pria di depannya. Anda mengatakan bahwa sebagai orang Tiongkok, tidak apa-apa jika Anda tidak belajar seni bela diri Tiongkok. Namun Anda tidak bisa terlalu meremehkan seni bela diri Tiongkok hingga Anda menjilat babi di negara kepulauan. Mungkinkah Anda adalah hibrida sisa babi di negara kepulauan? Lian memiliki keinginan untuk memukuli orang, dan Zheng Haonan bahkan tidak mengenalinya ketika dia ingin memukulnya. Bab 515. Apa, kamu tidak menerimanya? Baiklah, saya akan membuktikan bahwa seni bela diri Tiongkok itu rentan. Kata Zheng Haonan dengan tatapan provokatif. Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Lian bertanya. Jika lengannya tidak dipegang oleh Deng Sisi dan Zheng Haonan berada jauh darinya, dia pasti sudah menamparkan wajahnya. Zheng Haonan, jangan melangkah terlalu jauh. Tegur Deng Sisi. Zheng Haonan mencibir dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memukulnya di sini. Apakah itu akan membuatmu kehilangan muka? Kelopak mata Lian menjadi berat lagi, dan diam-diam dia berharap Zheng Haonan akan melakukan sesuatu padanya, sehingga dia bisa menamparkan mulut besarnya dengan keras dan mengajarinya bagaimana berperilaku. Zheng Haonan menoleh dan melihat sekeliling dan berkata, kakak laki-laki saya ada di sana, dan orang yang dia lawan kebetulan adalah seseorang dari sekolah seni bela diri Jenggot Anda. Ayo pergi. Jika Anda pergi ke sana dan melihatnya, Anda akan tahu apakah seni bela diri Tiongkok lebih baik atau karate kita lebih baik. Oke. Jawab Lian. Lupakan saja jika Anda tidak masuk. Sekarang setelah Anda masuk, Anda secara alami akan memperhatikan situasi pertarungan di sekolah seni bela diri Jenggot. Apalagi yang mereka lawan adalah babi pulau. Karena banyaknya pemain yang mendaftar untuk bertanding, maka gimnasium dimanfaatkan secara maksimal dan dibagi menjadi banyak area kecil. Aturan klub pahlawan sangat sederhana dan mengadopsi sistem eliminasi. Dua pemain bersaing satu sama lain dalam satu grup, pemenang maju ke babak berikutnya, dan yang kalah langsung tersingkir. Di salah satu area kecil, Zhao Jian berdiri di atas ring darurat, di hadapan seekor babi pulau yang mengenakan setelan karate dengan zodiak diikatkan di pinggangnya. Saudara Takeda, ayolah. Zheng Haonan berdiri di bawah ring dan berteriak dengan keras. Takeda di atas panggung menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, ternyata Hainan. Jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan babak ini. Setelah mengatakan itu, dia juga melakukan tindakan provokatif terhadap Zhao Jian. Alis Zhao Jian sedikit berubah dan dia mengepalkan tinjunya. Lihat, hasilnya akan segera keluar.
Zheng Haonan berbalik dan berkata pada Lian. Xiao An, apakah temanmu baik-baik saja? Deng Sisi bertanya dengan cemas. Meski kedua pihak tidak mempertaruhkan apapun, dia tidak ingin Lian kalah. Dari segi fisik, Takeda lebih kuat dari Zhao Jian, jadi dia khawatir. Sebelum Lian sempat berkata apa-apa, peluit tanda dimulainya permainan dibunyikan. Takeda menyerang lebih dulu dan memukul Zhao Jian dengan tinjunya. Zhao Jian mengerdilkan dan menghindari serangan Takeda. Di saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul perut bagian bawah Takeda. Seluruh wajah Takeda dirapatkan, tangannya berada di belakang perut bagian bawah, dan tubuhnya jatuh dengan lembut ke atas ring. Setelah wasit selesai menghitung, Takeda belum juga bangun dan langsung mengumumkan pemenang Zhao Jian. Kamu benar, hasilnya keluar dengan sangat cepat. Lian tersenyum pada Zheng Haonan. Ekspresi Zheng Haonan terus berubah, dia mengira Takeda akan menang dengan mudah, tapi dia dikalahkan dengan satu pukulan. Kali ini tidak dihitung. Kakak senior Takeda tidak dalam kondisi baik hari ini, ayo kita cari di tempat lain. Setelah Zheng Haonan mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lian melakukan kontak mata dengan Zhao Jian di atas panggung dan diikuti dengan Deng Sisi. Temanmu itu cukup kuat. Sepertinya jika aku punya kesempatan, aku harus mempelajari dua jurus untuk membela diri. Deng Si berpikir pelan sambil berpikir. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di area ring. Hu Jing. Lian mengerutkan kening, tapi dia secara tidak sengaja berlari ke area kompetisi Hu Jing. Karena klub pahlawan menggunakan pertarungan campuran antara pria dan wanita, hanya segelintir wanita yang mendaftar untuk berpartisipasi, jadi lawan Hu Jing adalah pria. Puan. Teriak Zheng Haonan dengan penuh semangat. Ketika Lian melihat Hu Jing, dia secara alami menyadari bahwa lawan Hu Jing tidak lain adalah Sora Musashi, yang pernah pergi ke sasana seni bela diri jenggot dan ingin mengusirnya. Setelah dipanggil oleh Zheng Haonan, Musashi Kong dan Hu Jing menoleh pada saat yang bersamaan. Musashi Kong tersenyum pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Lian, senyumnya membeku dan tanpa sadar wajahnya berkedut. Alis Hu Jing menegang dan wajahnya menunjukkan kemarahan. Ups. Lian diam-diam berpikir, tiba-tiba menyadari bahwa Deng Sisi masih memegangi lengannya, dan perilaku intim antara keduanya secara alami terlihat di mata Hu Jing. Saya tidak tahu apakah Deng Sisi melakukannya dengan sengaja atau lupa, dia memeluk lengannya dengan sangat alami, tanpa niat untuk melepaskannya. Saya tidak menyangka akan ada wanita di sekolah bela diri Anda, kata Deng Sisi bersemangat. Oh. Lian menjawab dengan santai, merasakan permusuhan Hu Jing di atas ring semakin kuat. Mengapa kamu menatapku? Saya tidak melihat bahwa dialah yang memeluk saya, dan bukan saya yang memeluknya. Selain itu, apakah ini ada hubungannya denganmu? Lian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Zheng Haonan menyapa Musashi Sora, dia menoleh ke Lian dan berkata, pacar kecilmu kurang beruntung. Tuanku pernah memenangkan kejuaraan dunia. Berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan ini hanya untuk bersenang-senang. Memenangkan kejuaraan itu mudah. Jika Anda memohon kepada saya sekarang, saya juga dapat memberitahu guru bahwa saya akan melakukannya nanti agar pacar kecil Anda tidak terluka terlalu parah. Petik 2. Pacar kecil. Lian mengetahui bahwa Zheng Haonan sengaja membuat kesal Deng Sisi. Siapa yang tahu bahwa Deng Sisi sama sekali tidak jujur, melainkan malah melakukan tindakan yang lebih mesra terhadap Lian, dan mencium wajah Lian. Jangan khawatir. Terlepas dari apakah saya menang atau kalah pada babak ini, saya percaya pada Anda dan Hua Guoshu. Bisakah Anda mengajari saya dua trik di lain hari? Oh, baiklah. Lian menjawab tanpa daya. Zheng Haonan di samping memiliki niat membunuh di matanya, dan Hu Jing di atas panggung memiliki api di matanya. Tidak peduli apakah hubungan Lian dan Deng Sisi sebagai pacar itu benar atau salah, ciuman tadi adalah nyata. Deng Sisi, apakah kamu sengaja melakukan ini? Tunggu, aku pasti akan membalas ciumanmu. Petik 2. Lian diam-diam berkata. Saat peluit dibunyikan, pertarungan antara Musashi Sora dan Hu Jing di atas panggung pun dimulai. Tuan, pukul dia dengan keras. Zheng Haonan berteriak sekuat tenaga. Terakhir kali Musashi Sora ditampar oleh Ang Li di depan banyak orang, dia membenci orang-orang di sekolah seni bela diri jenggot, dia tidak peduli apakah lawannya laki-laki atau perempuan, dan ingin memanfaatkannya kesempatan untuk mendapatkan kembali posisinya. Musashi Kong memimpin dan melepaskan momentum kuat ke arah Hu Jing. Oke. Teriak Zheng Haonan keras. Permainan telah dimulai, tapi Hu Jing masih menatap Lian, dan Lian harus mengingatkan, hati-hati. Dengan suara pop yang tajam, Musashi berputar dua kali sebelum jatuh ke tanah. Hu Jing mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Musashi. Saat ini, Lian menyadari bahwa dia hanya sedikit khawatir. Memang benar Sora Musashi adalah juara dunia karate, namun ia belum terlalu mendalami ilmu bela diri. Sebaliknya, Hu Jing telah memasuki seni bela diri dan memiliki tingkat kultivasi Zenki tingkat pertama. Ada ambang batas yang tidak dapat diatasi di antara keduanya, itulah sebabnya Hu Jing dapat menjatuhkan Musashi dengan tamparan di wajahnya. Lian merasa kasihan pada Musashi ketika dia berdiri di bawah, karena dia tahu Hu Jing ingin memukulnya dan Musashi hanyalah sebuah karung tinju. Bab 516. Lihat, itu tamparan di wajah. Seorang reporter kamera di antara penonton berteriak keras. Lian melihat sekeliling dan mengenali reporter kamera yang berteriak yang juga muncul di depan sekolah seni bela diri jenggot terakhir kali. Kemudian, dia dipukuli oleh Musashi Sora sebagai pembalasan. Terakhir kali wartawan harus kembali ke stasiun untuk mengajukan permohonan siaran, namun kali ini disiarkan langsung.
Setelah mengetahui bahwa itu adalah Musashi Sora, reporter tersebut membalas dengan memutar ulang adegan Musashi Sora ditampar dan menambahkan teks penjelasan. Juara karate dunia bukanlah tandingannya. Seni bela diri Tiongkok adalah yang paling otentik di dunia. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas bahwa dia akan pergi ke sekolah seni bela diri Huzi untuk belajar seni bela diri Tiongkok, Hu Jing mengenakan gi dari sekolah seni bela diri Huzi, yang setara dengan publisitas gratis untuk sekolah seni bela diri Huzi. Apakah kamu memiliki master karate yang lebih kuat di sana? Lian bertanya pada Zheng Haonan, yang sudah ketakutan. Wajah Zheng Haonan membiru dan putih. Apa maksudmu? Apakah ada master yang lebih kuat? Itu adalah Sora Musashi, gurunya, juara dunia karate. Hasilnya, ketika dia naik, dia ditampar dan pingsan. Di mana dia bisa menemukan master yang lebih kuat? Mendengus. Zheng Haonan akhirnya mengeluarkan satu kata dari hidungnya, berbalik dan pergi, mengabaikan master karatenya yang dikeluarkan dari ring. Diperkirakan Zheng Haonan tidak akan mengakui babi pulau manapun sebagai tuannya. Lian memberinya pelajaran hari ini. Seni bela diri Tiongkok adalah seni bela diri, dan karate bahkan tidak menyentuhnya. Terima kasih. Deng Sisi berjingkat dan mencium wajah Lian lagi. Mungkinkah gadis ini kecanduan berciuman? Tunggu, aku pasti akan membalas ciumanmu. Lian diam-diam berpikir, tetapi berkata, terima kasih atas apapun, sepertinya saya tidak melakukan apapun. Terima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, pria menyebalkan itu pasti sudah menggangguku entah sampai kapan. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam? Kata Deng Sisi. Mari kita lupakan tentang makan. Setidaknya tidak hari ini, aku terlalu sibuk. Petik 2. Lian berkata, tapi matanya tertuju pada Hu Jing, yang baru saja dicium oleh Deng Sisi dan dilihat oleh gadis itu. Hu Jing melompat dari ring dengan ketukan jari kakinya. Temanmu ada di sini. Ayo, sapa. Deng Sisi menarik Lian dan berkata, ini sebenarnya soal pot mana yang tidak boleh dibuka. Lian hanya berusaha mencari alasan untuk menghindari Hu Jingming, tapi ditarik oleh Deng Sisi. Hai, nama saya Deng Sisi, dan saya teman Li Xiaoan. Deng Sisi tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Hu Jing. Hu Jing sedikit mengernyit, memandang Deng Sisi dengan ragu-ragu, dan bergumam di dalam hatinya, apakah kamu menantangku? Lian berdiri di samping dengan agak malu. Bagaimanapun, Hu Jing adalah tunangannya. Memang agak tidak pantas bagi Deng Sisi untuk memeluk dan menciumnya secara langsung. Sungguh. Hu Jing tidak meninggalkan Deng Sisi, tapi berkata kepada Lian, bagus sekali, selamat. Ucapkan selamat padaku untuk apa? Matamu tidak perlu terlalu kejam, bukan? Seperti yang Anda lihat, saya tidak melakukan apapun. Lian bergumam di dalam hatinya. Hu Jing melirik Deng Sisi lagi, pergi, dan mengutuk dengan suara rendah ketika melewati Lian, nakal. Hanya Lian yang mendengar kata, gangster, dan hatinya langsung terasa seperti rambutnya meledak. Entah kenapa, setiap kali Hu Jing mengucapkan dua kata ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Tidak apa-apa jika saya benar-benar seorang gangster. Kuncinya adalah saya tidak pernah menjadi gangster. Temanmu ini mempunyai kepribadian yang baik. Suatu hari saya harus mengunjunginya secara langsung dan meminta nasihatnya. Petik 2. Kata Deng Sisi. Lian memutar matanya ke arah Deng Sisi, kamu benar-benar tidak keberatan mendapat terlalu banyak masalah. Selanjutnya, Deng Sisi mengajak Lian berjalan-jalan di sekitar gimnasium. Selama periode ini, Lian menonton pertandingan Lisan, Wang Long dan Wang Hu. Ketiganya tampil sangat baik, setidaknya bisa lolos ke babak semifinal tanpa kendala. Sedangkan untuk mencapai final, mendapatkan beberapa peringkat agak berbahaya. Lagi pula, ada lebih dari sekedar sasana bela diri Huago di Los Angeles, dan ada juga perwakilan dari sasana bela diri lain yang menghadiri pertemuan pahlawan. Lian diam-diam mengamati bahwa kekuatan sasana seni bela diri Tiongkok ini tidak lemah, dan salah satu pemain bernama Long Er ternyata berada di alam ki sejati tingkat pertama. Tampaknya Long Er akan menjadi pesaing paling menguntungkan Hu Jing. Lebih tepatnya, Hu Jing, yang baru saja memasuki alam ki sejati, masih selangkah di belakang Long Er dalam hal kekuatan. Hah! Lian menemukan seseorang diam-diam mengikutinya. Setelah mengamati, dia menemukan bahwa itu adalah Zheng Haonan, ditemani oleh dua pria berjas. Apakah Anda menemukan bantuan begitu cepat? Lian tersenyum diam-diam dan berencana menyingkirkan lalat mengganggu Zheng Haonan terlebih dahulu. Maaf, saya harus ke kamar mandi. Lian menyapa Deng Sisi dan pergi. Gym sedang ramai, namun beberapa area kerja sangat sepi, terutama kamar mandi yang tidak ada siapa-siapa. Begitu Lian masuk, Zheng Haonan menerkam seperti serigala jahat. Nak, kita bertemu lagi. Apakah ada yang salah? Lian bertanya dengan tenang, tapi diam-diam mengamati dua pembantu yang dipanggil oleh Zheng Haonan. Keduanya memiliki tinggi antara 1,8 dan 1,9 meter, dengan punggung kokoh dan tubuh tegak, memberikan kesan militer. Veteran, pengawal pribadi. Lian dengan cepat mengetahui identitas kedua orang tersebut. Apakah ada yang salah? Nak, aku tidak peduli apa hubungan antara kamu dan Sisi. Aku tidak ingin melihatmu mengganggunya lagi di masa depan. Lagi pula, kamu baru saja membuatku terlihat malu di depan Sisi, dan sekarang aku ingin menghancurkanmu. Petik 2. Zheng Haonan berteriak dengan ganas. Oh. Lian menjawab dengan santai. Sikap ini membuat Zheng Haonan gila. Aku tidak percaya. Kalau temanmu bisa bertarung, kamu juga bisa bertarung. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Keduanya pernah bertugas di Korps Marinir AS. Yang mereka pelajari adalah teknik membunuh yang sebenarnya, tidak sesederhana bertarung.
Biarpun kamu bisa bertarung, bisakah kamu mengalahkan mereka? Haonan berteriak. Oh, ingatanmu benar-benar tidak panjang. Lian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu menoleh ke arah kedua pengawal itu. Apakah kamu yakin benar-benar ingin terlibat dalam masalah ini? Kedua pengawal itu saling memandang, lalu berjalan menuju Lian bersama-sama. Cek, cek. Zheng Haonan tertawa aneh 2 kali, dan tak lama kemudian senyumannya membeku di sana. Bang, boom. Zheng Haonan hanya melihat pengawalnya berjalan mendekat dan tidak melihat dengan jelas bagaimana tindakan Lian. Akibatnya, kedua pengawal itu terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Apakah kamu akan melakukannya sendiri sekarang? Lian melangkahi pengawal itu dan berkata, jangan datang ke sini. Zheng Haonan buru-buru mundur dan duduk di tanah. Lian mengerutkan kening, menutup hidungnya dengan tangannya dan berkata, jangan buka mulutmu dan tutup mulut lagi dan teriak, bocah bau, karena kamu benar-benar bau. Wajah Zheng Haonan pucat, dia ketakutan setengah mati. Bersambung.